semuanya, di sini sebelum memulai, saya ingin bertanya satu hal kepada kalian terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang saat pagi bangun tidur, hal yang pertama dilakuin itu bukanlah mengambil gelas untuk minum, tapi malah mengambil handphone? Saya juga pernah sih seperti itu, dimana saat kita baru bangun, mata kita ini masih ngantuk, tapi kita udah sibuk scrolling handphone aja. Dalam beberapa menit terakhir tersebut, kita mendapatkan berbagai banyak informasi dari pencapaian teman-teman kita, seperti teman kita ada yang sudah bertunangan, ada yang lulus dengan predikat cum laude, ada yang keterima di perusahaan ternama, ataupun informasi-informasi dan berita viral yang membuat kita emosi. Nah, efeknya itu apa sih? Belum juga mandi, tapi mental kita ini udah ngerasa kalah dengan apa yang kita lihat sebelumnya. Yang dimana kita merasain behind the scene, padahal kita aja ini baru memulai hari. Nah, inilah realita di zaman sekarang, yaitu generasi yang terkoneksi dengan internet, tapi paling kesepian dengan dirinya sendiri. Saya Kanita Fauzia, di sini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu scrolling, comparing, and losing, yang dimana perang diam-diam dalam pikiran kita sendiri. Nah, mungkin beberapa dari kita sedang terjebak dalam sebuah fase yang bernama comparison trap, yang dimana comparison trap ini merupakan sebuah kecenderungan yang dapat merugikan diri kita sendiri, yaitu dengan membandingkan pencapaian, penampilan, ataupun gaya hidup kita dengan orang lain. Dan hal tersebut itu seringkali dipicu oleh berbagai media sosial yang ada saat ini, contohnya seperti Instagram, TikTok, ataupun sosial media yang lainnya. Nah, mungkin saat dulu kita hanya membandingkan diri kita ini dengan teman sekolah kita aja. Namun sekarang kita ini membandingkan dengan versi sempurna dari jutaan orang yang ada di dunia ini. Kita bandingin behind the scene kita dengan behind the scene mereka. Yang mungkin di mana behind the scene kita ini isinya adalah 24/7 nugas, banyak banget revisi nugas, terus kamar yang berantakan, makan yang gak teratur, dengan behind the scene orang lain yang isinya itu cuma healing, staycation, ataupun pencapaian-pencapaian yang mereka dapatkan. Oleh karena itu muncullah sebuah istilah yang sering banget kita dengar tentunya, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Yang dimana FOMO ini itu menimbulkan atau memunculkan sebuah perasaan takut, cemas, ataupun gelisah karena merasa takut tertinggal oleh sebuah tren, sebuah pengalaman, atau informasi yang ada yang sudah dinikmati oleh orang lain. Nah, FOMO ini dapat membuat diri kita bekerja keras, tapi bukan karena keinginan kita sendiri, tetapi karena takut diri kita ini nggak dianggap nggak ngapa-ngapain atau nggak berguna. Dan FOMO ini juga menjadikan diri kita ini sebagai robot yang selalu membutuhkan validasi orang lain yang berupa like or viewers, hingga lupa nanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya ini aku oke nggak sih? Nah, di saat ini banyak sekali orang-orang yang menganggap kesehatan mental itu hanya seperti baterai handphone yang perlu di-charger doang kalau habis. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu nggak sesimpel itu. Kesehatan mental itu perlu dilatih secara terus-menerus dan bukan dimanjain seperti baterai handphone doang. Terus apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu bukan berarti hidup kita ini harus mulus secara terus-menerus. Bukan kita tidak memiliki masalah, bukan kita tidak menghadapi rantangan, ataupun yang sebagainya. Tapi kesehatan mental merupakan sebuah kondisi kesejahteraan manusia yang menyadari kemampuan dirinya sendiri, lalu dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi komunitas. Adapun tanda-tanda dari gangguan mental health yaitu yang pertama, adanya banyaknya konflik batin, yang dimana batin kita ini selalu merasa tertekan oleh pikiran dan emosi kita yang dimana itu selalu bertentangan. Selain itu, diri kita juga selalu merasa dikejar oleh sebuah perasaan yang tidak jelas dari mana yang ada di dalam diri kita, yang dapat membuat diri kita ini selalu merasa cemas dan juga takut. Lalu yang kedua yaitu adanya komunikasi sosial terputus dan adanya disorientasi sosial, yang dimana biasanya ditandai dengan munculnya delusi-delusi, serta sikap iri hati dan curiga kepada orang lain. Lalu yang ketiga, yaitu adanya gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius, yang dimana biasanya ditandai dengan munculnya ilusi,
halusinasi yang cukup serius, dan juga delusi. Selain itu, orang tersebut seringkali bereaksi secara berlebihan dan memiliki kemampuan mengendalikan emosi yang belum terlalu bagus. Serta orang tersebut itu biasanya selalu merasa aman dan nyaman dalam dunia fantasi yang ada di dalam khayalannya itu. Nah, selanjutnya dalam mental health ini terdapat sebuah istilah yang bernama resiliensi, yang dimana resiliensi ini merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk melanjutkan hidup setelah mengalami sebuah tekanan yang cukup berat atau situasi yang membuat dirinya ini semakin sulit. Nah, masalahnya gimana cara kita mau resiliensi? Sedangkan kita aja kalau mengalami masalah bukannya menghadapi permasalahan tersebut, tapi malah kabur dari permasalahan tersebut dengan melakukan scrolling handphone, scrolling sosial media yang ada, dan itu pun dilakukan selama berjam-jam. Bagaimana sih caranya agar kita ini dapat menghadapi sebuah permasalahan, bukannya hanya kabur dari permasalahan aja? Di sini saya akan memberikan 4 strategi dalam life changing. Yang pertama, dengan membatasi waktu kita dengan gadget. Hal tersebut dapat dimulai dengan membuat jadwal di penggunaan gadget kita, baik itu untuk pekerjaan ataupun untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, untuk bersantai, dan untuk yang lainnya. Sehingga dengan adanya penjadwalan tersebut, penggunaan gadget ini tidak akan mengganggu aktivitas lain dan dapat menjaga keseimbangan hidup kita. Selain itu, kita dapat memanfaatkan aplikasi yang memiliki kontrol untuk durasi penggunaannya, seperti media sosial ataupun game-game yang lainnya. Karena dengan itu kita dapat memanfaatkan aktivitas-aktivitas lain dan tidak selalu berada di depan layar handphone. Lalu strategi life changing yang kedua yaitu dengan penerapan digital detox. Ya, dimana penerapan digital detox ini tuh dapat dimulai dengan memanfaatkan waktu-waktu luang yang ada, seperti saat liburan ataupun di akhir minggu dengan tanpa menggunakan perangkat digital. Nah, hal tersebut itu dapat meningkatkan relaksasi dari tubuh kita tanpa adanya gangguan dari perangkat digital, sehingga juga dapat meningkatkan kesejahteraan dari mental diri kita sendiri. Selain itu, kita juga dapat melakukan dengan menghapus dan membersihkan notifikasi-notifikasi yang kita anggap tidak penting ataupun tidak berguna yang berasal dari berbagai sumber yang ada. Sehingga hal tersebut itu juga dapat meningkatkan fokus dan produktivitas dari dalam diri kita. Lalu, di dalam pencegahan peningkatan kesehatan, gangguan kesehatan mental itu, pembatasan media sosial merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena apabila kita menggunakan media sosial secara berlebihan, itu dapat menambah beban kognitif kita serta beban emosional dari diri kita. Strategi life changing yang ketiga yaitu dengan menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan hidup ini dapat dimulai dengan mengatur pola hidup secara teratur, lalu mengikuti banyak kegiatan yang dapat merelaksasi tubuh kita, seperti dengan mengikuti berbagai kegiatan yang merupakan hobi kita. Nah, hal tersebut itu dapat mengalihkan perhatian diri kita dari stres, serta meningkatkan rasa pencapaian dari dalam diri kita. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan berinteraksi secara mendalam kepada orang-orang terdekat kita untuk memperoleh dukungan emosional, serta dapat membantu dalam menghadapi tantangan emosional yang sedang kita alami. Strategi life changing yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan mengelola informasi secara bijak. Sangat penting sekali bagi kita untuk memilah, serta menyaring informasi yang benar yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri kita sendiri atau bagi pribadi kita masing-masing. Nah, berita-berita buruk dan gak jelas di luar sana itu dapat memperburuk kondisi psikologis serta emosional dari diri kita, sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. Nah, dengan meminimalisir adanya paparan-paparan dari berita-berita yang tidak jelas dari mananya yang ada di luar sana itu dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita serta mengurangi dampak dari stres kepada diri kita. Teman-teman semuanya, mungkin saat ini dunia selalu menuntut kita untuk selalu cepat, selalu produktif, ataupun selalu bahagia. Yang dimana menurut saya
Sangat wajar apabila teman-teman semua sedang merasa capek, sedang merasa pusing, sedang merasa ingin istirahat, karena kesehatan mental itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangatlah mahal. Oleh karena itu, cobalah dari diri kita masing-masing untuk lebih mengenal diri kita, lebih memikirkan terhadap diri kita sendiri. Karena dengan kita mengenal dan lebih memikirkan terhadap diri kita sendiri, maka dapat mengurangi kita dengan berbagai permasalahan yang sedang ada di dunia ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.